Sekarang saya akan menceritakan cerita asal-usul rawa pening. Pada zaman dahulu kala, sekarang saya akan menceritakan cerita asal-usul rawa pening. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasang suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Karena itu, mereka sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, hidup mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tidak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki anak. Dia sampai meneteskan air mata saat berbicara dengan sang suami. Ki Hajar kemudian meminta izin kepada istrinya untuk bertapa beberapa hari agar keinginan istrinya untuk memiliki anak bisa terwujud. Nyai Selakanta dengan sabar menunggu hari demi hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan. Namun sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Selakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual lalu muntah-muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar, dan semakin hari perutnya semakin membesar. Ia berusaha untuk mencari cara agar ia dapat mengabari sang suami, namun ia tak kunjung menemukan cara. Setelah tiba melahirkan, dia terkejut karena anak yang ia lahirkan adalah seekor naga. Anak itu dinamainya Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Dia juga malu dengan warga karena melahirkan seekor naga. Nyai Selakanta berencana membawa Baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Tapi sebelum itu, ia harus merawat Baru Klinting hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Nyai Selakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan warga. Suatu hari, Baru Klinting tumbuh remaja dan ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Selakanta pun tersentak kaget. Namun menurutnya sudah saatnya Baru Klinting mengetahui sosok ayahnya. Dia menyuruh Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng gunung Telomoyo. Nyai Selakanta meminta Baru Klinting membawa pusaka tombak Baru Klinting milik ayahnya. Kemudian Baru Klinting berangkat menuju lereng gunung Telomoyo. Dia melihat seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Klinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun, ia belum yakin sepenuhnya. Ia kemudian menyuruh Baru Klinting untuk mengutari gunung Telomoyo dan bersemedi di Bukit Tugur. Baru Klinting melaksanakan perintah sang ayah dan berhasil mengelilingi gunung Telomoyo. Ia langsung menuju Bukit Tugur untuk bersemedi agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Setelah tubuh Baru Klinting berhasil berubah menjadi tubuh manusia, ia melihat sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun penduduk desa sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar berbagai pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat dijadikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Ketika para warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Anak lelaki itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Baru Klinting ikut bergabung dengan keramaian itu. Dia meminta makanan kepada warga, namun tak satu pun yang mau memberikan makanan. Warga malah memaki-maki dan mengusir Baru Klinting. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang nenek tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak Baru Klinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Nenek tua tersebut menceritakan keburukan sikap dari para warga desa tersebut. Baru Klinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang kayu. Setiba di tengah keramaian, ia menancapkan kayu itu ke tanah
Dia meminta warga mencabut kayu yang ditancapkan. Warga pun beramai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut kayu tersebut. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri, namun usaha mereka sudah terlambat. Karena mereka semua tenggelam, desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening.